kabar? Hari ini bertemu lagi dengan Bunda Irma. Hari ini kita akan belajar tematik tentang bencana alam. Nah, sebelum kita mulai ke pelajaran, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Sekarang Bunda mau ngajak anak-anak untuk bernyanyi nih. Ada yang sudah hafal atau ada yang sudah pernah dengar lagu Gempa Bumi? Nah, kalau sudah ada yang hafal, kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bila ada gempa, lindungi kepala. Bila ada gempa, masuk kolong meja. Bila ada gempa, jauhilah kaca. Bila ada gempa, ke lapangan terbuka. Nah, anak-anak sudah hafal belum lagunya? Silahkan di rumah dinyanyikan ya bersama ayah dan bunda di rumah. Sekarang saatnya kita ke materi. Silakan anak-anak simak video berikut yang akan Bunda sampaikan. Selamat menyaksikan. Apa itu gempa bumi? Apakah anak-anak sudah tahu gempa bumi itu apa sih? Nah, ini adalah simulasi saat terjadinya gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan tanah. Penyebabnya karena adanya pergeseran lempeng tanah. Gempa bumi bisa terjadi karena dua hal, yaitu yang pertama, karena terjadinya gunung meletus, dan yang kedua, karena terjadinya pergeseran lempeng tanah. Yang dapat diakibatkan oleh gempa bumi yaitu yang pertama, fasilitas umum, gedung, dan rumah menjadi rusak. Yang kedua, jalanan menjadi terbelah. Dan yang ketiga, banyak orang menjadi kesakitan. Nah, anak-anak tahu nggak sih, ternyata gempa bumi itu sangat berbahaya loh jika mencapai 5 skala Richter. Maka dari itu, gempa bumi bisa disebut bencana alam. Selanjutnya yaitu anak-anak harus tahu sikap apa saja yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi. Yang pertama, berlindung di bawah meja. Yang kedua, jauhi lemari karena sewaktu-waktu lemari bisa terjatuh. Yang ketiga, jika tidak bisa keluar rumah, pakailah masker dan buatlah bunyi keras agar orang lain di luar bisa menyelamatkanmu. Dan yang keempat, jauhi benda yang mudah pecah seperti kaca, jendela, dan gelas. Yang kelima, keluarlah dari dalam rumah dan cari tempat yang luas. Yang keenam, jauhi pohon dan lampu jalan karena bisa roboh sewaktu-waktu. Yang ketujuh, tetaplah tenang dan jangan panik. Yang kedelapan, tetap ikuti panduan penyelamat agar kita tetap selamat. Dan yang terakhir, berdoa. Ya Allah, lindungilah kami semua dari bencana alam ini. Oh ya, anak-anak tahu tidak? Saat terjadinya gempa bumi itu mengakibatkan banyak sekali kerusakan. Nah, maka dari itu, sebaiknya setelah bencana alam sudah aman, kita sebaiknya untuk saling tolong-menolong. Seperti gotong royong membersihkan lingkungan sekitar, gotong royong membersihkan rumah, dan gotong royong memberikan makanan kepada warga yang sedang mengungsi. Karena pasti banyak warga yang sedang mengungsi dan kekurangan makanan dan obat-obatan. Nah, bagaimana penjelasan materi dari Bunda hari ini? Apakah anak-anak sudah paham? Jika sudah paham, silakan tuliskan 5 hal yang harus kita lakukan pada saat terjadinya gempa bumi. Jika sudah, silakan hasilnya difotokan dan dikirimkan ke submission yang ada di bawah ini. Sekian pembelajaran hari ini dari Bunda Irma. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.
maka sebelum Bunda tutup, kita berdoa dulu. Nah, tatim bilhamdalah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di teladan semua anak itu hebat.